Pas mandi, cewek ini baru sadar kalau di antara dua jari kakinya tumbuh selaput dan besoknya selaput ini tambah melebar. Dia periksa ke rumah sakit, dokter bilang nggak apa-apa, itu biasa aja. Dia potong selaput itu dan diplester supaya nggak perdarahan. Hari berikutnya tumbuh garis-garis aneh di atas pinggangnya dan pusatnya menghilang. Dia syok dan pingsan. Pas bangun dia lihat kakinya ganti kulit. Kulit yang lepas dia sembunyiin di bawah kasur. Makin hari makin parah perubahannya. Dia minum obat tidur banyak banget untuk ngelupain kesedihannya. Pas bangun, kakinya udah berubah jadi ekor. Dia ngerasa sesak napas dan pergi ke kamar mandi untuk berendam di bathtub. Kamarnya juga dipenuhin sama air. Dia minta bantuan temen deketnya untuk nganterin dia ke tempat di mana dia harusnya berada. Semoga kamu yang nonton video ini sehat selalu ya. Ibu ini manggil-manggil anaknya untuk cepet turun karena mereka mau pergi. Ibunya bingung kenapa anak ini bawa koper besar banget. Anaknya bilang itu adalah kotak ajaib. Ibunya disuruh tutup mata. Pas ibunya buka mata, anaknya udah nggak ada. Dia kira sembunyi. Ibunya panggil-panggil tapi anaknya nggak jawab. Ibunya dengar ada suara aneh dari dalam koper. Dia buka dan koper itu kosong. Tapi koper itu kayak nembus ke dunia lain. Muncul suara anaknya manggil-manggil dari dalam koper. Ibunya jadi khawatir. Dia nurunin anak tangga yang banyak banget. Sampai di bawah dia nggak nemuin anaknya. Ada satu orang lain di situ juga yang ngasih tahu kalau dia mau selamat dia harus selalu ada di bawah sinar. Kalau nggak dia akan dimakan sama hantu kegelapan penunggu koper itu. Anaknya nyari-nyari ibunya dan mutusin untuk nyari ke dalam rumah. Koper itu ketiup angin dan ketutup dan ibunya nggak selamat. Kalian yang sayang ibu jangan lupa komen ya. Awalnya cewek ini nemuin dua koper di halaman rumahnya. Koper yang besar tampak ada bekas cakaran kuku dan di dalamnya ada rambut yang lumayan banyak. Baunya juga nggak enak jadi dibersihin pakai vakum. Setelahnya dia simpan baju di dalamnya. Malamnya dia kebangun, kayak ada seseorang yang mau masuk ke rumahnya dan posisi kopernya kebuka. Dia lihat ada orang tinggi banget badannya, pakai baju putih mau masuk ke kamarnya. Tapi pas dia senterin udah nggak ada. Makhluk itu mau masuk ke kamarnya lewat jendela, dia teriak histeris, untungnya cuma mimpi. Tapi koper itu beneran kebuka, dia cek nggak ada yang hilang. Jendelanya kebuka dan dia lihat di cermin, makhluk itu beneran ada dan sekarang di belakangnya. Tangan cewek ini ditekuk sama makhluk itu, kakinya juga, dan dia dimasukkan ke koper yang besar. Dia menghilang entah kemana, dan koper itu ada lagi di jalanan, nunggu ditemuin tuannya yang baru. Pulang kerja, cewek ini datang ke studio balet untuk latihan sendirian. Dia pakai sepatu balet dan mulai pemanasan, tiba-tiba lampunya kayak mau mati gitu. Dia latihan gerakan-gerakan balet tanpa musik, lagi serius-seriusnya latihan, tiba-tiba lampunya mati hidup kayak tadi. Dia mau ulang gerakannya dari awal, tapi dia dengar ada suara gerakan tulang dari dalam cermin. Dia tes pantulan gambar dirinya di dalam cermin, tapi nggak ada yang aneh. Sampai dia bikin gerakan cepat dan mendadak, tapi gambarnya di cermin berubahnya lambat. Dia kaget dan teriak, dan sadar bahwa ada yang nggak beres dari cermin itu. Gambar dirinya di cermin nyoba niruin semua gaya baletnya sampai ada satu gerakan yang keliru. Dia benerin, tapi dirinya di cermin gak bisa ngikutin. Sampai dia kesel dan marah. Ngerinya kakinya dipatahin. Dia nyoba ngambil handphone untuk minta bantuan ke temennya. Tapi jari-jarinya dipatahin satu persatu dan kepalanya juga. Serem ya, semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu. Cewek ini lagi bikin sketsa manekin yang ada di mejanya. Tiba-tiba kepala manekin itu noleh. Dia bingung, perasaan tadi nggak gitu posisi kepala manekinnya. Dia kasih mata dan mulut di gambar sketsa manekinnya, terus dia tinggal untuk ambil minum. Pas dia balik, manekinnya jadi ada mata dan mulut seperti gambar sketsa manekinnya, padahal tadinya polos. Dia bingung siapa yang gambarin manekinnya, padahal cuma ada dia di situ. Dia hapus pakai kain dan dia taruh lagi manekinnya di atas meja. Terus dia pergi istirahat. Tiba-tiba manekinnya gerak sendiri. Dia liatin gambar sketsa yang ada di atas meja dan dia turun untuk nyariin cewek tadi yang lagi tidur di sofa. Manekin ini bawa penghapus dan dia hapus bibir cewek ini sampai mulutnya hilang. Dia kaget dan ketakutan karena manekinnya jadi hidup. Manekin ini marah karena tadi mata dan mulutnya dihapus sama cewek ini dan sekarang giliran matanya yang dihapus sama manekin jahat ini.
Cewek ini lagi nyetir mobil sambil nonton video di HP-nya karena emang jalanan yang dilewatinya sepi banget. Dia lihat ada mobil di pinggir jalan yang pintu mobilnya kebuka semua, tapi nggak ada orang sama sekali. Pas dia fokus ke HP-nya, dia ngerasa mobilnya nabrak sesuatu. Dia periksa ke bagian depan mobilnya, nggak ada apa-apa, tapi di depan mobilnya ada bekas darah. Dia periksa dari bawah bagian mobilnya, dia lihat ada boneka di belakang. Di kepala boneka itu ada darah. Dia tendang boneka itu dan kembali ke mobil. Tiba-tiba semua pintu mobilnya kebuka. Dari kaca depan mobilnya, dia lihat boneka tadi lagi duduk di kursi belakang. Tapi pas dia noleh, boneka itu nggak ada. Dia dengar ada yang ngetok-ngetok bagian belakang mobilnya. Dia berhenti dan dia periksa. Boneka tadi muncul lagi di belakang mobilnya dan dia ditarik ke dalam. Sekarang semua pintu mobilnya kebuka, persis kayak mobil yang dia lewati tadi. Tapi dianya udah nggak ada. Jangan lupa berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan ya. Semoga kita semua selamat. Sampai di rumah, cowok ini baca pesan dari temennya yang punya rumah ini. Minta tolong dijagain rumahnya selama dia liburan. Lampu dinyalain dan dimatikan pakai tepuk tangan. Dan lampu harus tetap menyala sampai pagi hari, nggak boleh dimatikan. Dia nyoba nyalain dan matiin lampu, tapi malah dibuat mainan. Dia ambil makanan di kulkas dan pergi nonton TV. Karena filmnya horor, dia matikan lampunya biar tambah seru. Dia ketiduran dan kebangun karena ada suara dari lantai bawah. Tapi pas dia cek, nggak ada siapa-siapa. Pas mau balik ke atas, dia lihat di tangga ada nenek-nenek yang berdiri di situ dan pakai baju hitam-hitam. Hantu itu tepuk tangan matikan lampu. Sama cowok ini dinyalakan lagi, tapi hantu itu udah nggak ada. Dan sekarang pindah di belakangnya. Mereka berdua gantian nyalain dan matiin lampu terus. Cowok ini udah sampai di depan pintu dan dia mau keluar. Tiba-tiba hantu itu muncul di depan pintu dan nyerang dia. Kamu yang sendirian di rumah hati-hati ya. Dokter jelasin ke cewek ini kalau hasil pemeriksaan kesehatannya bagus semua. Jadi cewek ini siap untuk menjalani operasi plastik untuk memperbaiki bentuk wajah dan tubuhnya. Katanya supaya lebih cantik. Dokter bilang akan memperbaiki seluruh bentuk tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki supaya kelihatan cantik semua. Tapi cewek ini menolak karena dia nggak punya banyak uang untuk biaya operasi. Dokter nggak minta dibayar pakai uang, tapi dia minta dibayar pakai organ, ginjal atau hati. Cewek ini ketakutan dan bilang mau pikir-pikir dulu, padahal dia mau kabur dari situ. Dia izin ke toilet, tapi dia malah nyasar masuk ke satu ruangan tindakan dan nggak bisa keluar lagi. Dia langsung dibius dan dioperasi sama dokter tadi. Begitu sadar, dia langsung lawan dan bisa kabur dari tempat itu. Sekarang tubuhnya langsing dan wajahnya cantik. Dia jadi pusat perhatian. Tapi bekas operasi di wajahnya meleleh. Dia jadi korban eksperimen dokter jahat tadi. Syukuri apa yang ada di diri kita ya. Semoga kalian sehat selalu. Nih cewek baru pindah kos, di kamarnya ada kasur, tapi lemarinya nggak ada sekat buat nyimpen baju. Dia pergi beli lampu dan kursi, pas balik dia lihat ada lemari yang dibuang sama pemiliknya. Dia ambil dan ditaruh di kamar. Malamnya dia dengar ada suara jari ngetuk-ngetuk dari dalam lemari itu, tapi pas dia buka nggak ada apa-apa. Dia pergi untuk audisi sebuah film. Pas dia balik, semua pakaian di lemarinya kehambur keluar semua. Dan di belakang lehernya muncul bintik hitam. Dia periksa kasurnya, siapa tahu ada kutu yang gigit dia, tapi kasurnya bersih. Tengah malam dia kebangun dan dia lihat di atas lemarinya ada makhluk yang mengerikan. Dia ketakutan dan lari keluar, tapi diikutin. Dia masuk ke satu ruangan dan dia kunci. Paginya dia buang lemari itu, tapi bintik hitam di belakang lehernya semakin banyak dan sekarang nyebar sampai ke wajah. Pas balik ke rumah, dia langsung pingsan dan gak sadarkan diri.